Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksan Arafi dari kelas 12 IPA 2. Ini akan membahas peran Indonesia dalam perdamaian dunia bagian Konferensi Asia Afrika, disebut juga dengan KAA. Oke, mari kita masuk materinya. Apa itu Konferensi Asia Afrika? Konferensi Asia Afrika atau KAA adalah konferensi yang terjadi pada 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. KAA merupakan sebuah konferensi tingkat tinggi yang diadakan oleh negara-negara dari Asia dan Afrika. Lalu di sini ada latar belakang konferensi Afrika. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas artinya bangsa Indonesia tidak memihak pada salah satu blok yang ada di dunia. Jadi bangsa Indonesia berhak bersahabat dengan negara manapun, asal tanpa ada unsur ikatan tertentu. Bebas juga berarti bahwa bangsa Indonesia mempunyai cara tersendiri dalam menanggapi masalah internasional. Aktif berarti bahwa bangsa Indonesia secara aktif ikut mengusahakan terwujudnya perdamaian dunia. Negara Indonesia bersifat memilih sifat politik luar negeri bebas aktif sebab setelah Perang Dunia II berakhir, di dunia telah muncul dua kekuatan adanya baru yang saling berhadapan, yaitu negara Amerika Serikat dan Uni Soviet Amerika Serikat, melopori berdirinya blok barat atau blok kapitalis liberal, sedangkan Uni Soviet melopori kemunculan blok timur atau blok sosialis komunis dalam upaya meredakan ketegangan dan untuk mewujudkan perdamaian dunia. Pemerintah Indonesia memperkarsai dan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Usaha ini mendapat dukungan dari negara-negara di Asia dan Afrika. Bangsa-bangsa di Asia dan Afrika pada umumnya pernah menderita karena penindasan imperialis Barat. Persamaan nasib itu menimbulkan rasa setia kawan. Setelah Perang Dunia II berakhir, banyak negara di Asia Afrika yang berhasil mencapai kemerdekaan, diantaranya adalah India, Indonesia, Filipina, Pakistan, Burma atau Myanmar, Sri Lanka, Vietnam, dan Libya. Sementara itu masih banyak pula negara yang berada di kawasan Asia Afrika belum dapat mencapai kemerdekaan. Bangsa-bangsa di Asia dan Afrika yang telah merdeka tidak melupakan masa lampaunya. Mereka tetap merasa senasib dan sependeritaan. Lebih-lebih apabila mengingat masih banyak negara di Asia Afrika yang belum merdeka. Rasa setia kawan itu dicetus dalam Konferensi Asia Afrika sebagai cetusan rasa setia kawan dan sebagai usaha untuk menjaga perdamaiannya. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika mempunyai arti penting, baik bagi bangsa-bangsa di Asia Afrika pada khususnya maupun dunia pada umumnya. Prakarsa untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika dikemukakan pertama kali oleh Perdana Menteri RI Ali Sastroamidjojo yang kemudian mendapat dukungan dari negara India, Pakistan, Sri Lanka, Burma, Myanmar dalam Konferensi Kolombo. Konferensi pendahuluan sebelum Konferensi Asia Afrika sebelum dilaksanakan terlebih dahulu diadakan konferensi pendahuluan sebagai persiapan konferensi pendahuluan tersebut antara lain sebagai berikut. A. Konferensi Kolombo atau Pancanegara I. Konferensi pendahuluan yang pertama diselenggarakan di Kolombo, itu ibu kota negara Sri Lanka, pada tanggal 28 April sampai 22 Mei 1954. Konferensi dihadiri oleh 5 orang Perdana Menteri dari negara, diantaranya Perdana Menteri Pakistan Muhammad Ali Jinnah, Perdana Menteri Sri Lanka Sirjokhotelawala, Perdana Menteri Burma Myanmar UNU, Perdana Menteri Indonesia Ali Sastroamidjojo,
Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru. Konferensi Kolombo membahas masalah Vietnam sebagai persiapan untuk menghadapi konferensi di Jenewa. Di samping itu, Konferensi Kolombo secara aklimasi memutuskan akan mengadakan konferensi Asia Afrika dan pemerintah Indonesia ditunjuk sebagai penyelenggara kelima negara yang wakilnya hadir dalam konferensi Kolombo. Kemudian dikenal dengan nama Panca-negara. Kelima negara itu disebut sebagai negara sponsor. Konferensi Kolombo juga terkenal sebagai nama Konferensi Panca-negara I. Konferensi Bogor atau Panca-negara II. Konferensi pendahuluan yang kedua diselenggarakan di Kota Bogor pada tanggal 22 sampai 29 Desember 1954. Konferensi itu dihadiri pula oleh Perdana Menteri negara-negara serta Konferensi Kolombo. Konferensi Bogor memutuskan hal-hal diantaranya Konferensi Asia Afrika akan diselenggarakan di Bandung pada bulan 18 sampai 24 April 1955. Penetapan tujuan KAA dan menetapkan negara-negara yang akan diundang sebagai peserta Konferensi Asia Afrika. Hal-hal yang akan dibicarakan dalam Konferensi Asia Afrika: pemberian dukungan terhadap tuntutan Indonesia mengenai Irian Barat. Lalu di sini ada sejarah Konferensi Asia Afrika. Perkembangan politik usai Perang Dunia II diwarnai munculnya persaingan antara dua kelompok kekuatan dunia, yakni Blok Barat, Amerika Serikat, dan Blok Timur, Uni Soviet atau Rusia. Di sisi lain, masih banyak masalah di beberapa belahan dunia terkait penjajahan suatu bangsa atas bangsa, terutama di kawasan Asia Afrika, Amerika Selatan, Latin, dan lainnya. Hal itu menimbulkan keprihatinan bagi semua pimpinan negara yang baru merdeka dan mendorong beberapa pemimpin negara-negara di kawasan Asia untuk mengadakan pertemuan bersama. Pertemuan informal pertama dilakukan pada 28 April sampai 5 Mei 1954 di Colombo, Pakistan, oleh 5 pimpinan negara yang kemudian disebut Konferensi Kolombo. Kemudian dilakukan langkah persiapan berikutnya oleh 5 Perdana Menteri tersebut di Bogor pada 28 dan 29 Desember 1954 yang dikenal dengan Konferensi Panca-negara. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan tentang agenda acara, tujuan, dan negara-negara yang akan diundang pada suatu konferensi mendatang. Gedung dana pensiun dan gedung Kordia disiapkan sebagai tempat sidang konferensi. Pada 1 April 1955 dilakukan penggantian nama gedung yang akan menjadi tempat konferensi. Gedung dana pensiun menjadi gedung Dwiwarna, gedung Concordia menjadi gedung Merdeka, dan Jalan Raya Timur menjadi Jalan Asia Afrika. Lalu ada tujuan Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika yang pertama kali diadakan pada tahun 1955 di Bandung, Indonesia, bertujuan untuk memperkuat kerjasama antara negara-negara Asia dan Afrika dalam menghadapi tantangan politik, ekonomi, dan sosial. Tujuannya adalah untuk mempromosikan perdamaian, kerjasama, dan pengembangan di antara negara-negara yang baru merdeka atau sedang berjuang untuk meraih kemerdekaan mereka. Lalu di sini ada anggota Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 dihadiri oleh para pemimpin dari berbagai negara Asia dan Afrika. Beberapa anggota konferensi tersebut meliputi Indonesia, India, Pakistan, Cina, Mesir, Myanmar, Ceylon, Irak, Yordania, dan Lebanon. Selain itu, beberapa negara Eropa seperti Uni Soviet dan Amerika Serikat juga diundang sebagai pengamat. Konferensi ini menjadi platform untuk menyuarakan persatuan dan kerjasama antara negara-negara yang baru merdeka atau masih berjuang untuk kemerdekaan mereka. Sekian
yang saya dapat presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.